Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Jackson Prama dengan NIM 01234004. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan yang kami ajukan ke Cafe Shop Obat House. Pertanyaan pertama itu, apa produk yang paling laris dan siapa target marketingnya? Jawaban dari pihak produk yang paling laris itu Kokona Nutella dan Kokona Karamel. Dan target marketingnya itu dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan pertanyaan yang kedua yang kami paparkan yaitu bagaimana strategi penetapan harga dan promosi penjualannya. Jawaban dari pihak Cafe Shop Obat House yaitu harga terjangkau 10.000 per cup dan promosi penjualannya itu beli 10 gratis 1. Dan adapun beberapa pelayanan yang diberikan itu seperti live streaming musik dari Senin hingga Minggu. Dan pertanyaan yang ketiga yang kami paparkan itu seberapa besar pengaruh lokasi dan kenal penjualan media sosial. Adapun jawaban yang dipaparkan itu pengaruhnya sangat besar karena lokasinya sangat strategis, dekat dari pemukiman warga, dan dengan harga yang terjangkau. Dan penjualan bisa melalui media sosial. Baik, perkenalkan nama saya Tri Putri dengan NIM channel 123411. Baik, saya akan memaparkan hasil wawancara kami. Bagaimana cara Anda membangun loyalitas pelanggan agar mereka kembali membeli? Yaitu tetap mempertahankan rasa atau kualitas dan harganya sehingga pelanggan menjadi loyal. Dan selanjutnya itu berapa rata-rata penjual harian dan apa tantangan terbesar yang dihadapi. Penjualan per hari mencapai 300 cup, namun di akhir pekan dapat lebih meningkat, yaitu 500 cup. Adapun tantangannya karena Obat House tempatnya outdoor, mereka ketika hujan pengunjungnya berkurang. Perkenalkan, nama saya Nur Syafina dengan NIM channel 123385. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara kami oleh UMKM minuman yaitu Station Drink. Nah, pertanyaan pertama yang kami ajukan yaitu apa produk yang paling laris atau bestseller di Station Drink dan juga apa target utama mereka. Nah, minuman yang paling bestseller itu adalah kopi dan juga dark coklat. Nah, kemudian target utama pasarnya adalah untuk semua kalangan. Jadi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa semua dapat menikmati Station Drink. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana strategi penetapan harga dan juga promosi yang dijalankan oleh Station Drink. Nah, cara penetapan harganya itu secara bertingkat. Ada khusus untuk anak-anak yang harganya itu 8.000 hingga 10.000 karena kan anak-anak itu uang jajannya dibatasi. Nah, untuk orang dewasa harganya itu mulai dari 13.000 hingga 15.000. Kemudian promosi yang biasa dijalankan oleh Station Drink itu seperti paket bundling, misalkan beli 2 gelas besar free 1 gelas kecil, tetapi itu hanya berlaku di hari-hari tertentu, misalnya pada saat ulang tahun owner atau pada saat hari jadi Station Drink. 3. Seberapa besar pengaruh lokasi atau kanal penjualan online terhadap pendapatan? Pengaruhnya sangat besar karena lokasi di pinggir jalan, poros, dan mudah ditemukan, dan tentu harganya juga yang tidak menguras kantong. Kemudian, pembeli melalui media sosial juga bisa
dan akan diantarkan oleh kurir ketika pelanggan berhalangan untuk datang mengambil pesanan. 4. Bagaimana cara Anda membangun loyalitas pelanggan agar mereka kembali membeli? Tentunya dengan mempertahankan kualitas dan rasa agar pelanggan menjadi loyal terhadap produk kita. 5. Seberapa besar penjualan harian dan dapat tantangan terbesar yang dihadapi? Penjualan per hari mencapai 10-20 cup, namun di akhir pekan penjualan mencapai 30-50, dan untuk tantangannya tidak terlalu signifikan. Perkenalkan, nama saya Salsi Aulia dengan NIM channel 123409. Di sini saya akan memaparkan hasil kesimpulan wawancara kami. Keberhasilan obat haus tidak hanya terletak pada produknya, tetapi pada kemampuannya menciptakan nilai tambah value proposition yang kuat melalui program loyalitas yang jelas dan acara live musik yang menarik keramaian. Sebaliknya, stasiun drink meskipun memiliki strategi harga yang baik, masih beroperasi sebagai tempat jual beli biasa tanpa adanya faktor X yang membuat pelanggan memilih untuk datang ke sana secara khusus. Keputusan yang diambil berdasarkan analisis mendalam terhadap rendahnya volume penjualan, keputusan manajerial yang harus segera diambil oleh stasiun drink adalah mengimplementasikan strategi ganda yang berfokus pada diferensiasi pengalaman pelanggan dan optimalisasi kanal penjualan digital secara agresif. Alih-alih mencoba bersaing secara langsung dengan keramaian yang ditawarkan oleh obat haus, stasiun drink harus menciptakan identitas uniknya sendiri dengan mengubah gerainya menjadi sebuah pajak ngopi santai yang lebih tenang, lengkap dengan fasilitas tempat duduk dan stop kontak untuk menarik segmen pelanggan yang berbeda. Nah, langkah fundamental dan paling mendesak adalah meninggalkan metode manual, memancarkan kurir, dan segera mendaftarkan usaha secara profesional ke platform layanan pesan antar online seperti GoFood dan GrabFood untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan mengoptimalisasi penjualan. Agar semua rencana tadi berhasil, perlu juga didukung dengan promosi yang rutin. Contohnya, buat program kartu langganan atau stempel agar pelanggan sering kembali, dan adakan diskon khusus seperti Happy Hour di jam-jam sepi. Cara ini akan membuat pelanggan pelan-pelan menjadi setia dan pendapatan usaha pun bisa terus meningkat.